menjadikan Quran itu sebagai jimat, pembenar dari teori-teori kalau dalam dunia ilmu. Tapi justru di Quran itu kita cari gagasan-gagasan apa yang kemudian kita bisa rumuskan dari situ, ya. Maka dalam kurikulum kita ini kan mau buat kurikulum nih, bahasa Arabnya itu matu, ya. Bahasa Arab itu matu, nahwu sorof itu matu. Nah, jangan kita mau dapat gagasan dari Quran. Berpikir kritis menurut jalan filsafat, jangan alergi. Bahwa dulu Al-Ghazali menyerang para filsuf dan kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf, karena pada saat itu terjadi perdebatan antara mutakallimin dan filsuf yang memang istilahnya sudah luar batas ya, sehingga kemudian Al-Ghazali datang. Tapi catatan ini mengefek, ya, menyebabkan tradisi berpikir kritis di dalam dunia Islam itu untuk sampai hari ini. Ini yang harus dibangkitkan kembali. Ya. Nah, saya membuat pesantren sains itu tadi. Jadi semua itu saya wujudkan di dalam pesantren sains. Dan di sini ada asisten dari pesantren saya dulu. 2013 di Sragen, 2014 di Jombang. Jadi ada 2 pesantren sains itu, ya. Ini merupakan realisasi dari buku saya. Mohon maaf saya nggak bisa bawa ini karena buku ini sedang dicetak ulang. Nanti Ramadan ya, silakan cari. Buku ini sudah saya presentasikan dari ujung barat Banda Aceh sampai Merauke, dari Paris sampai Melbourne. Ya. Sudah pernah muncul di bahasa buku terbesar di dunia, Frankfurt Book Fair. Ya. Jadi ada loh tulis Indonesia yang bukunya muncul di sana, keren ya. Ada banyak buku-buku Indonesia yang kemudian masuk di kancah internasional itu. Nah, ini ya SMA Indonesia Muhammadiyah Sragen tadi, tuh, dan juga ada di Tebuireng. Ya, saya kerjasama dengan Gus Sola. Jadi meskipun saya anggota Majelis Tarjih dan Tarjih pimpinan pusat, tapi saya bisa kerjasama dengan jantungnya NU, ibu kotanya NU Tebuireng. Dan saya di sana dapat gelar Gus sehingga saya dipanggil Gus Pur. Karena memang nama saya Agus Purwanto. Dan ada Gium, tidak ada Gus Dur, Gus Dur pun jadi. Dan yang terakhir adalah bentuk kelas itu ada di Mu'awimin Yogyakarta. Jadi ada 2 plus setengah saya di Indonesia, Sragen, Jombang dan Yogyakarta. Singkat cerita sebagai penutup dan kesimpulan, no science, no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak punya masa depan, karena kita tidak bisa mengolah sumber daya alam yang melimpah. Dan begitu kita terpaksa mengolah sumber daya alam itu, maka kita terpaksa mengundang insinyur-insinyur asing. Dan begitu mengundang insinyur asing, maka kedaulatan kita mulai diacak-acak. Kita menjadi bergantung kepada kekuatan asing. Maka untuk bangkit, berdaulat, maka mau tidak mau kita harus belajar tentang alam, teoritis maupun praksis. Dan Al-Quran sudah mengisyaratkan itu. Di dalam Al-Quran ada 800 ayat tentang alam. Dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160 ayat. Karena itu ayat alam tidak patut kita abaikan. Dan fakultas tadris ini berkewajiban secara formal untuk menginisiasi, mendorong ya, keterlibatan umat ini dalam memahami dan mengeksplorasi serta mengolah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Purwanto atau kita sebut dengan Gus Pur. Sesi selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kami buka sesi pertama dulu, nanti kalau ada waktu kami buka sesi lagi ya. Kami buka untuk 3 penanya untuk sesi pertama. Silakan penanya pertama yang mau bertanya, silakan. Teman-teman yang punya pertanyaan, mumpung ada beliau.
Silakan. Mas Dizar. Pertama Mas Dizar, ada Mbak Ulfa, ada lagi Ibu Rafi. Untuk pertanyaan sesi pertama ada 3 pertanyaan, nanti akan ada door prize dari panitia. Silakan Mas Dizar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anizar Baihaqi, biasa dipanggil Nizar. Saya ingin bertanya, yang pertama, saya sering pernah juga membaca salah satu karya Bapak Agus Purwanto, salah satunya adalah Nalar Adar Semerta. Di situ juga ada yang memang sempat menyebutkan logis dari Isra Mi'raj, kan begitu. Jadi kebetulan sekarang juga bulan Rajab begitu. Jadi kita di sini pengen tahu kira-kira secara fisika, baik secara ilmu alam, peristiwa Isra Mi'raj itu seperti apa? Kalau secara mungkin orang-orang Alkitab ya gak logis lah, sehari semalam ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa gitu, sampai ke langit ke-7. Nah, itu bagaimana gitu? Mungkin itu saja. Itu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lailatul Famaghfirah dari Prodi Tadris IPA angkatan 2016. Begini Bapak, saya ingin bertanya, ini dipermisalkan saja. Semisal saya kuliah di luar negeri, yang dimana di universitas di luar negeri tersebut memiliki warga kampus itu mayoritas non-muslim, dan ada dosen-dosen saya yang non-muslim, semisal seperti itu, memberikan tugas akhir kepada saya untuk melakukan suatu penelitian. Nah, namun penelitian tersebut ini harus mengesampingkan bioetika yang berbasis keagamaan, khususnya bioetika Islam. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, bagaimana saya sebagai mahasiswa menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya bukan bidang fisika, Bapak, meskipun saya mengajar di IPA. Ya. Saya pernah membaca sebuah artikel ini cukup fenomenal dan cukup familiar sebenarnya. Di website, salah satu website seperti saya sebutkan, jadi ada rujukannya di republika.co.id, ada artikel yang menyampaikan bahwa hasil penelitian dari Prof. Husein Kamel menyampaikan bahwa Mekah adalah sebagai pusat bumi dan menyimpulkan bahwa Mekah itu betul-betul berada di tengah dataran bumi. Sedangkan yang kita ketahui seperti kami yang belajar eksak bahwa garis khatulistiwa yang berada tepat di bumi yang membelah utara dengan selatan di bumi. Kemudian dari sana itu juga ada beberapa wacana
yang menyampaikan bahwa Greenwich Mean Time GMT itu kemudian diwacanakan untuk dirubah menjadi Mekah Mean Time. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kami yang juga belajar IPA untuk menyikapi artikel yang seperti tersebut, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, cek ya, ya. Terima kasih. Pertama, terima kasih bahwa subscriber sudah menambah 34. Ya, ini penting ini. Iya, ya maksud saya nanti dari mahasiswa khususnya bisa rutin nonton itu karena itu akan saya isi terus ya. Jadi nanti insya Allah lebih dari 100 video lah begitu. Jadi saya bawa mahasiswa saya, mahasiswa S2 ini salah satunya ya tugasnya adalah merekam ini nanti jadikan potongan-potongan video di situ ya. Tuh. Jadi seperti itu. Yang pertama tentang Isra Mi'raj. Umumnya orang menjelaskan Isra Mi'raj itu kan dengan kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya itu kan 300 ribu kilometer per detik. Nah, kalau Mi'raj, jadi Mi'rajnya nih yang mau kita soal, berlangsung ba'da Isya, katakanlah jam 8 sampai menjelang subuh jam 4. Berarti berapa jam? Berapa jam? Jam 8 sampai jam 4? 8 jam ya. Tapi ini kan perjalanan bolak-balik PP. Berarti sekali jalan berapa jam? 4 jam. Nah, 4 jam itu berapa jarak yang ditempuh oleh cahaya? 4 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. 1 detik 300 ribu kilometer. Jadi 4 kali 60 kali 60 kali 300 ribu kilometer, maka hasilnya adalah 4 miliar 220 juta kilometer ya. Padahal jarak Neptunus itu 4 miliar 335 kilometer. Tadi 4 miliar 320 juta kilometer ya. Nah, padahal jarak Neptunus itu 4 miliar 335 juta kilometer. Jadi masih belum sampai Neptunus, masih kurang 15 juta kilometer. Kalau Mi'raj itu diartikan perjalanan Rasulullah naik Buraq. Buraq itu Al-Barq. Al-Barq itu artinya apa? Kilat. Kecuali kalau menggunakan bahasa Arab slang. Bahasa Arab slang itu selengean. Kalau bahasa Arab selengean, Buraq itu artinya apa? Artinya TKW. Karena Buraq itu ibu-ibu pakai rok. Betul ya. Dari itu. Ya. Coba serius-serius di pesawat. Nah, jadi ternyata masih belum sampai Neptunus kalau bergerak dengan kecepatan cahaya. Belum lagi Buraq itu biasanya digambarkan pakai apa? Dengan apa? Apa? Buraq itu biasanya digambarkan dengan apa di Pasar Tanjung itu? Biasanya ada poster itu di Pasar Tanjung itu, di jalan-jalan itu. Buraq itu. Apa? Kuda dengan sayap berkepala perempuan. Gitu. Gak enak belas gambar itu. Ini ngawur. Tapi singkat cerita katakanlah gambar burung apa? Kuda terbang lah misalkan ya. Berarti anggap saja Rasulullah naik kuda terbang. Kan nggak ada kaca seperti di Harley Davidson kan, gitu kan, kocoknya gitu kan. Artinya apa? Rasulullah pergi ke ruang angkasa dengan kecepatan tinggi, gak ada penutupi. Berarti potensi Rasulullah masuk angin besar kan? Ini mahasiswa harus kritis mikirnya. Kan Rasulullah kan gak nganggo helm, waktu itu kan belum diproduksi helm. Rasulullah numpak Buraq kan, numpak Buraq.
terus begini, ya kelilipan masuk angin. Tapi pernah nggak kalian membaca Rasulullah mengumpulkan para sahabat dalam kondisi wajahnya pucat dan kelihatan masuk angin, rambut awut-awutan? Kan gak ono. Iya toh? Riwayat yang mengatakan itulah gak ono sih. Terus ya apa ceritanya kalau mau Mi'raj ya apa? Kecepatan cahaya dari sisi kecepatan tadi udah nggak nyampe manapun, belum lagi dengan kecepatan di ruang bebas, gak pakai penutup potensi masuk angin besar gitu ya. Belum lagi kata yang engine kalau bergerak dengan kecepatan cahaya itu meledak. Ya, jadi nggak bisa dijelaskan dengan kecepatan relativitas. Berarti begini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, memperjalankan, berarti pindah dari satu posisi ke posisi yang lain, dari satu dimensi ke dimensi yang lain, dimensi yang rendah ke dimensi yang lebih tinggi. Itu asra bi 'abdihi Rasulullah di situ tubuh dan jiwanya, berarti dua-duanya, no problem. Jangan diperdebatkan lagi sekarang ruhnya saja atau fisiknya saja. Abdihi. Kemudian Laila. Ya. Nah, waktu. Jadi kosmologi Islam itu berarti ruang, waktu, materi dan ruh mestinya. Ini jadi pondasi dari kosmologi Islam. Nah, ini perjalanan menembus ruang waktu. Saya beri alam semesta kalau disederhanakan menjadi dua dimensi, expanding universe, itu seperti permukaan balon, pelembungan, ya. Pelembungan itu apa bahasa Maduranya ya? Pelembungan, begitu ya. Iya. Terus kalau balon itu ditempeli kertas, maka kertas itu galaksinya. Selain kertas, permukaan balonnya itu ruang antar galaksi. Jadi itulah ruang itulah alam semesta dua dimensi. Sekarang kalau kita anggap semut itu makhluk dua dimensi, mau melakukan perjalanan antar galaksi, berarti menembus permukaan balon itu. Ya. Nah, kalau semut itu makhluk dua dimensi, berarti perhatikan ini. Berarti semut itu hanya bisa melihat ke depan dan melihat kiri kanan. Tidak bisa melihat atas bawah. Sebab tiga dimensi itu kan kiri, ini kanan, ke depan, atas kan, itu tiga dimensi gitu. Kalau dua dimensi berarti horizontal kanan, horizontal depan gitu kan, itu loh. Nah, semut ini janjian berjalan di alam semesta dua dimensi, mau ketemu di galaksi Bima Sakti misalkan. Nah, setelah dekat ternyata semut yang satu ini tadi terlempar oleh satu sebab, ya. Nah, yang semut ini kaget. Nah, semut yang berada di balon ini melihat semut yang terlempar tadi bagaimana? Apa kata semut yang satunya tadi terhadap temannya yang terlempar tadi? Kan dia makhluk dua dimensi. Bagaimana semut yang ini tadi melihatnya? Gimana? Apa kata semut yang satunya tadi? Komentar terhadap temannya tadi. Gimana Bu? Gimana Bu? Menghilang. Kenapa? Karena semut ini kan dua dimensi, gak bisa melihat atas bawah, gitu. Ya. Jadi semut ini tadi melihat semut yang terlempar masuk ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi non pelembungan ini tadi, itu sebagai fenomena menghilang, gitu loh. Nah, Mi'raj itu bisa dipahami seperti itu. Mi'raj itu Rasulullah pergi ke dimensi yang lebih tinggi, gitu, maka kemudian menjadi tidak terlihat. Itu. Karena apa? Karena berada di dimensi yang lebih tinggi. Malaikat bisa melihat, kita nggak bisa melihat. Pertanyaan yang menarik adalah kenapa kok justru Laila? Nah, kalau Laila ya, ini matahari, ini bumi, maka Mekahnya itu di sebelah sini, belakang. Jadi kalau Mi'raj itu kan menjauhi bumi ke atas, itu kan berarti bergerak ke sana, tidak masalah. Gitu loh ya. Makanya menjauhi matahari. Tapi kalau Subhanalladzi asra bi 'abdihi nahara,
Maha suci hamba yang telah memperjalankan hambanya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di siang hari, maka Mekahnya itu menghadap matahari. Kalau menjauhi bumi berarti menuju matahari. Maka dalam waktu 8 menit Rasulullah itu kecemplung matahari. Temperatur matahari permukaannya itu 6000 derajat Celcius. Maka Rasulullah bukan hanya mengembang seperti kerupuk udang, tapi langsung hilang. Itu artinya nubuah berakhir ketika Mi'raj. Itu hikmah kenapa kok Mi'raj itu malam hari bukan siang hari. Jadi perjalanan menembus dimensi yang lebih tinggi, ya, itu Mi'raj. Kemudian yang kedua, terima aja, kecuali kalau Anda dapat beasiswa yang lain, gitu loh. Kalau itu satu-satunya beasiswa, ya udah terima aja, ya. Toh nanti di penelitiannya ini membuat catatan kan, bahwa ini premisnya ini, gitu, ya. Kecuali kalau Anda dapat beasiswa lain, ya, dari Raja Salman atau siapalah begitu. Sayangnya beasiswa dari Islam itu nggak ke sana, ya. Beasiswanya biasanya untuk belajar yang ya dirasa Islamiyah, gitu ya. Makanya Trensen itu susah nyari dana, karena nggak paham itu apa itu Trensen. Tapi kalau misalkan pesantren tahfidz, kabeh gelem. Tapi lah Trensen, begitu Trensen, dadi apa? Angel. Tapi lah tahfidz kuwi dadi imam Pak, bener. Ngapal seneng. Ya. Itu salah satu kesulitan kita mengembangkan ilmu pengetahuan di Islam itu seperti itu. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, sebentar. Apa ini tadi? Pusat bumi, ya, pusat bumi Mekah. Saya juga nggak paham ini Bu sebenarnya Bu. Pusat bumi Mekah itu, pusat bumi lah bunder yang mestinya di pusat bumi gitu. Tempat asal usul gempa itu, ya, tempat beleduk-beleduknya bumi yang panas itu loh. Itu. Jadi kalau pusat bumi itu disebut Mekah, disebut mana itu saya juga belum paham itu gimana apa. Gitu ya. Dan kemudian kalau disebut juga bahwa Mekah mean time. Begini Bu, kebetulan buku Nalar itu kan sedang saya revisi. Dan salah satu bab yang saya tambahkan itu adalah international deadline, jadi garis tanggal internasional. Dulu saya juga berpikir kenapa kita nggak menjadikan Mekah itu sebagai nol waktu, gitu. Nah, pertimbangannya begini, ya. Jadi kita harus logis begitu. Kalau kita ambil Greenwich, maka ujung 180-nya itu nanti di daerah timurnya Selandia Baru, ya, Selandia Baru. Dan Selandia Baru ini kalau kita tarik timurnya Selandia Baru ini kalau kita tarik ke utara selatan itu lautan, itu loh ya. Itu lautan. Nah di ujung itulah ada sekali waktu dalam sehari itu ada ketika hari itu pada waktu yang sama itu ada 3 hari yang berbeda, ya, bukan hanya 2 hari, tapi ada 3 hari yang berbeda. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu ada waktu tertentu di situ. Tetapi karena di situ lautan, kalau menungsone babano ae wis. Tapi kalau di situ ada manusia, misalkan di Saudi, saya sering memberi ilustrasi, ya. Misalkan Saudi ini jadi batas tanggal, maka Saudi Jumat sebelahnya, sebelah itu, sebelah Saudi, etan titik, Iran apa lah ya, atau Irak atau apa, itu Kemis. Jadi wong Saudi sing gak gelem Jumatan, lunga. Jumat lunga ana sebelahe, sing Kemis gak usah Jumatan. Sesuke balik Sabtu. Ngono lho. Ya. Tapi sing sregep Jumatan, sing tuwa kan ngulon. Sesuke balik meneh Jumatane. Itu ya ini coba cermati bentuk bumi. Kenapa kok dipilih Greenwich? Itu karena nanti di ujung sini itu aman, lautan, gitu loh. Ya, jadi meskipun ada perbedaan, karena nggak ada kehidupan, no problem. Itu. Nah, sekitar 1889 atau berapa ya? Itu gini, ada negara yang namanya Kiribati. Waktu itu masuk, waktunya itu masuk Amerika. Masuk Amerika.
Tapi negara ini berbisnis dengan Selandia Baru. Karena pasti selisih 24 jam waktunya. Jadi sama-sama jam 3 sore, yang satu Jumat, satu Kamis. Begitu. Selalu begitu. Nah, akhirnya apa? Bisnis Kiribati dengan Selandia Baru itu menjadi tidak efektif. Begitu Selandia Baru Sabtu libur, sini masih Jumat. Ketika Selandia Baru itu masuk Senin Minggu. Jadi bisnisnya akhirnya gak efektif. Secara administratif itu gak efektif. Akhirnya apa? Akhirnya Kiribati itu tahun 1889 atau berapa itu ya, menarik apa zona waktunya itu ya plus 14 itu. Nah disitulah yang kemudian sekali ada 3 hari berbeda itu ya. Untuk apa ini? Untuk keperluan yang sifatnya praktis, yaitu kepentingan bisnis tadi. Karena bisnisnya dengan Selandia Baru bukan dengan Amerika, maka terpaksa ikut zona waktu Selandia Baru. Nah kalau ditarik ke Mekah, nanti ujung kirinya di daratan, ujung selisih 880-nya itu daratan. Nah di situ nanti, ya tadi ada yang pengen Jumatan Pegloro ya pindah rono, pengen gak Jumatan belas ya pindah rono gitu. Jadi ada problem di situ ya. Jadi perkara harapan-harapan yang ideal tadi itu ternyata ketika tidak dibarengi dengan pengetahuan, jadinya ada persoalan-persoalan di tataran praksis. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk masih ada waktu sebentar ya. Jadi saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi untuk sesi kedua. Tapi mohon maaf tidak ada door prize. Yang penting nanya. Silakan satu penanya untuk sesi kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidian Wasis, saya dari Madura, saya angkatan 19 utusan dari IPA 2. Menyambung pertanyaan Mas Anizar, itu pembahasan tentang sholat. Yang saya ingin tanyakan yaitu matahari. Dalam kitab yang pernah saya baca atau pernah saya dengar, mulai dari kitab Safinatun Najah, Fathul Qarib, Sulam Taufik, itu membahas tentang awqatus sholatil khamsah, yaitu waktu sholat ada lima waktu, dan dalam waktu tersebut ditandai dengan matahari. Pertanyaannya, apa sih keistimewaannya matahari dalam sholat? Atau kenapa matahari itu sangat berperan dalam sholat? Kan pada dasarnya Isra Mi'raj, waktu penyampaian sholat dari Allah kepada Nabi Muhammad itu pada waktu malam, bukan di siang hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tretan TV ini mentanya, banci bersemangat. Mau dijawab pakai Madura atau bahasa Indonesia? Paham nggak bahasa Indonesia? Kalau nggak paham, Pak, saya jawab pakai bahasa Madura. Bu, saya pernah ceramah 2 jam full dengan bahasa Madura. Itu di Pulau Giliang, dari Tungke nyebrang ke Temor 40 menit. Pulau Giliang robode oreng, saya tak pernah nyebrang ke Madura. Jadi tahunnya gun Giliang tok. Akhirnya pas kuliah jeng Pak Kalebun, Pak Kepala Desa, tapi pas saya minta ceramah compon Pak Kepala Desa, kuliah meker.
Orang yang kita pernah keluar dari pulau. Mun kok caca pakai bahasa Indonesia ngerti panjang orang. Akhirnya pulau foto lagi, nyampe lagi pengajian ngangki bahasa Madura. Ducam bahasa Madura, gue jemput Madura alos. Pas mana, pas tarena ceramah mereka pas itu kayak itu gue teguh betul kau lah. Nek ketempelan jin Madura. Jangan masa kuliah si Madura, bu. Pak Pureng kamu mama saya Madura dah. Neng Jember, nggak tahu bener neng Jember ya Madura bagus. Si bagus. Si pal lebih banyak. Jadi pertanyaannya tadi tentang matahari ya. Apa urgensinya matahari dalam penentuan waktu sholat? Karena posisi matahari itu lebih mudah dipahami daripada posisi bulan. Ya. Karena bulan itu lebih repot. Makanya bulan itu kan sampai hari ini waktu yang berbasis bulan, puasa, Idul Fitri itu kan nggak jelas. Ya toh? Ada yang masuk Ramadan duluan, ada yang belakangan, ada yang bulannya duluan, ada yang terlambat bulan, macam-macam. Ya, itu. Nyemak ya. Gitu. Jadi lebih jelas matahari itu ya. Saya tadi mau cerita apa? Saya lupa aja tadi. Iya, mau saya jelaskan situ nunduk terlalu. Ini ngaji saya neraka ya. Apa lah pertanyaannya? Kenapa matahari itu penting ya? Ya, jadi waktu matahari itu lebih clear daripada waktu bulan, gitu. Ya sampai hari ini kita itu belum tuntas membuat kalender hijriyah komariah itu belum tuntas. Perdebatan apa definisi bulan kelihatan dan lain-lain itu belum selesai. Nah, lebih mudah memang dengan menggunakan matahari. Ya, itu. Jadi kenapa kok posisi waktu sholat itu ditentukan oleh posisi-posisi matahari. Zulukus Syam itu ketika matahari di puncak, itu awal waktu zuhur. Ketika kemudian kemiringan matahari sedemikian rupa sehingga membuat bayangan di bumi itu ya sama dengan bayangan sama dengan tinggi benda ditambah bayangan terpendek, itulah awal waktu asar. Ya. Ketika piringan atas matahari itu tepat di ufuk, artinya itu terbenam, itulah makna asli dari maghrib. Karena gharaba yaghribu maghriban itu maknanya adalah ketika piringan atas itu kena pada ufuk. Ya, ufuk itu kalau etase, ya etase itu di laut, itu laut, iya laut itu selatan. Oh, salah bisa. Tasek Madura, laut selatan. Beda lagi. Kalau laut itu laut. Jadi ketika posisi lempengan atas matahari itu menempel di ufuk barat, itulah yang disebut dengan maghrib. Jadi maghrib itu kan sebenarnya isim domir dari isim makan maupun isim zaman. Ketika itu bermakna isim zaman, waktu matahari terbenam itulah maghrib, kita azan maghrib. Itu. Tapi kalau itu isim makan, berarti tempat terbenamnya matahari itu di barat. Maghrib itu negeri-negeri di barat. Nah, Isya itu kemudian juga ditentukan ketika terbenam sampai di minus 18 derajat. Subuh sekarang menjadi bahan diskusi. Ya, Indonesia ini minus 20. 10 tahun yang lalu ada yang nyoal, ini lebih ke kepagian. Ya, kepagian. Salah satu persoalan yang nanti diangkat di Munas Tarjih Muhammadiyah itu adalah waktu subuh. Jadi ilmuwan Muhammadiyah meneliti, ada yang mendapatkan 17 derajat, 15 derajat, 13 derajat. Tapi yang jelas bukan 20 derajat.
Jadi 20 derajat itu terlalu cepat. Nah, kalau misalkan nanti diterima 17 derajat, berarti subuh yang akan datang itu 12 menit lebih lambat daripada yang sekarang. Karena 1 derajat itu identik dengan 4 menit. Begitu ya. Jadi karena lebih mudah ditentukan. Ya. Dan itulah sebabnya juga orang Mesir membuat kalender pertama itu dengan matahari. Tahu jumlah hari itu 365. Mengapa? Karena kalau kita buat misalkan tongkat di sini Bu ya, kita kemudian tandai bayangan ujung tongkat itu akan kembali ke titik awal itu pada hari ke-366. Itu. Ya. Dan orang Mesir bikin kalender 12 bulan. Tahunya dari mana? Itu kalian dalam 1 tahun ada 12 kali bulan purnama. Jumlah harinya 30. Jadi total 360. Ada sisa 5 hari nggak dipakai oleh orang Mesir. Jadi setelah tanggal 30 bulan 12 itu nggak ada hari 5, nggak ada tanggal selama 5 hari. Dan itu digunakan untuk pesta oleh orang Mesir. Setelah pesta 5 hari, besoknya tanggal 1 bulan 1. Kenapa orang Mesir nggak mau susah-susah? Karena orang Mesir memang berbeda dari orang Yunani yang suka berpikir spekulatif. Orang Mesir itu hanya merumuskan itu hanya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya praktis. Dalam kasus ini untuk mengetahui kapan sungai Nil itu meluap, kapan pengairan harus dilakukan. Itu, ya. Jadi itu sudah menjadi sistem pembuatan kalender sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ya. Lebih akurat, begitu, lebih mudah dipahami daripada bulan.